Ya, pemirsa, terima kasih Anda kembali menyaksikan program Juru Bicara. Kita masih membahas mengenai akselerasi menuju energi bersih, tantangan dan peluang bagi Indonesia. Pak Dirjen, ini sepertinya masih ada yang harus kita bahas lagi, Pak, mengenai apa langkah yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi pembiayaan lebih besar ini, Pak, dibandingkan dengan bahan bakar fosil. Kira-kira langkahnya apa lagi nih, Pak Dirjen? Iya, jadi selain yang tadi saya sampaikan, ada soal pilihan teknologi atau pilihan sumber energi baru dan terbarukannya, kemudian juga teknologinya yang terus kita kembangkan supaya bisa lebih murah. Yang penting juga adalah kesadaran masyarakat, kemudian masyarakat untuk menggunakan energi bersih begitu. Jadi begini kan logika ekonominya ya, kalau sesuatu dipasok secara massal begitu karena adanya demand yang sifatnya masif, maka tentu harganya bisa ditekan. Ya. Ya, harganya bisa ditekan. Nah, jadi kalau ada kesadaran masyarakat untuk menggunakan energi bersih, maka otomatis harga berangsur-angsur turun. Dan itu memang sudah dibuktikan ya. Ini kan sudah semakin banyak masyarakat yang menggunakan EBT. Nah, ternyata memang menurut PLN itu harganya terus mengalami penurunan. Ya, selain karena masyarakat mulai memakai, artinya kebutuhan demand-nya mulai masif, tentu ada inovasi-inovasi yang dilakukan begitu. Nah, itu faktor yang penting. Jadi ada faktor demand ya, ada faktor demand selain faktor supply. Nah, kalau ada keseimbangan antara demand dan supply, maka saya kira harga bisa diatasi juga begitu. Iya, baik. Itu sudah menjawab ya Pak ya, seperti apa langkah yang dilakukan oleh pemerintah agar ini pembiayaan mengenai harga bahan bakunya ini tidak terlalu tinggi dan mengganggu untuk akselerasi dari menuju energi bersih tersebut. Selanjutnya Pak Dirjen ada ini menyebutkan bahwa saat ini sektor industri di Indonesia ini berkontribusi sekitar 15 sampai dengan 20% dari total emisi gas rumah kaca nasional. Nah, lantas kita tentu memerlukan upaya untuk bisa menurunkan angka ini Pak Dirjen di Indonesia. Nah, ini bagaimana kita untuk mengatasi hal tersebut, Pak? Ya, tentu karena ini terkait dengan industri, maka leading sektornya adalah Kementerian Perindustrian, dan Kemenperin itu sebetulnya sudah berupaya fokus menjalankan strategi dekarbonisasi di sektor industri dengan merangkul para stakeholders terkait begitu. Nah, kalau dilihat dari sumber emisinya, 60% itu berasal dari penggunaan energi, sedangkan 25% itu emisi dari limbah industri, dan 15% berasal dari prosesnya ya, industrial proses dan produk use-nya. Nah, salah satu langkah untuk mempercepat target net zero emission adalah dengan meminimalkan komponen limbah industri dari IPPU di industri. IPPU itu tadi industrial process and product use. Nah, itu dulu yang bisa kita lakukan untuk fokus ya. Kalau sumber emisinya ini kan sumber yang 60% tadi penggunaan energi ini kan terkait dengan penyedia energi, misalnya PLN begitu kan. Nah, kemudian emisi yang dominan berasal dari penggunaan energi, ini akan terus kita tekan jumlahnya ya dengan sinergi tadi yang saya sampaikan, lembaga lain, misalnya dengan Kementerian SDM, karena PLN itu kan di bawah Kementerian SDM, serta stakeholder yang berperan penting dalam penyediaan sumber energi bersih, dalam hal ini tentu PLN. Nah, secara umum strategi dekarbonisasi di sektor industri terdiri atas pemanfaatan teknologi hemat energi dan rendah emisi, penggunaan energi baru dan terbarukan, efisiensi energi ini penting sekali, efisiensi kita tidak boleh boros, efisiensi air dan bahan baku, juga manajemen limbah dan ekonomi sirkular. Nah, dengan hal-hal tadi ya kita optimistis lah bisa mempercepat target pengurangan, atau mungkin ya kita bebas karbon ya, netral karbon artinya pada 2060.
Baik, tentu dari hal yang sudah disampaikan oleh Pak Dirjen tadi, mulai dari bagaimana pemerintah untuk mengatasi pembiayaan yang cukup besar setiap tahunnya, kita melihat bagaimana ada pendana internasional, lalu ada skema pembiayaannya juga, dan bagaimana mengatasi bahan baku yang lebih mahal tersebut, serta ini bisa memperlihatkan keseriusan Indonesia untuk bisa mencapai target 23% pada tahun 2025 terkait dengan bauran energi, begitu Pak Dirjen ya, dan juga pada tahun 2060 pada karbon netral tentunya. Terima kasih Pak Dirjen, semoga apa yang telah Bapak sampaikan tadi benar-benar bisa direalisasikan secepatnya oleh pemerintah Indonesia untuk bisa mewujudkan dari akselerasi menuju energi bersih tersebut. Pak Dirjen, selamat melanjutkan aktivitas, selamat malam. Selamat malam, terima kasih Mona. Terima kasih Pak Dirjen. Dan pemirsa, itulah dialog kita dalam program Juru Bicara kali ini. Terima kasih bagi Anda yang sudah menyaksikan. Saya Mona Azharini pamit, selamat malam dan sampai jumpa.